sanitizer kami beri sejenak sambutan kami di depan bersama Ketua DKM Masjid Beta Tidur Tuan Guru Muhammad Taisir Al-Azhar SMA. Begitu juga di belakangnya ada Ustaz milenial yaitu Ustaz Hussein Basyaiban. Sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil Islam. Amma ba'du. Akhil aziz, saudara kita yang hadir jauh-jauh dari Madura, walaupun beliau masih berstatus mahasiswa, kita panggil beliau Ustaz Hussein Basyaiban, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Insyaallah sebentar lagi juga akan hadir di tengah-tengah kita Ustaz Taqi Malik. Ustaz Hussein Basyaiban ini umurnya baru 20 tahun ya. Saya sebut umurnya 20 tahun kok banyak yang Ustaz Taqi Malik itu umurnya 25 tahun. Kalau saya kira-kira berapa tahun? Ustaz Taqi Malik itu umurnya 25 tahun. Kalau saya kira-kira berapa tahun? Saya baru 17 tahun. Ke atas. Cuma atas sekali. Sudah punya anak 5, istri baru 1. Sampai hari ini istri saya masih 1. Nggak tahu besok atau lusa. Yang juga kita hormati Bapak anggota Dewan Kabupaten Lombok Barat. Beliau ini Ustadz juga, beliau ini Ustadz Lalu Maryadi yang tadi sempat sambutan. Kemudian Mami Lalu Mahfuz Ayahanda, Ketua Takmir Masjid Baitul Atiq Gerung, yang sama-sama kita banggakan dan kita cinta. Singkatnya, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baru dikasih tahu tema talkshow kita pada siang hari ini, A Journey with Quran, perjalanan bersama Al-Quran. Karena membahas tentang tema ini
mohon maaf, izinkan saya untuk membuat sebuah ilustrasi. Ilustrasinya begini. Misalnya saya jatuh cinta kepada seorang perempuan. Ini gaya bercinta zaman dulu yang masih pakai surat-suratan. Sudah lama perasaan ini saya pendam. Jerawatan sudah di mana-mana. Susah tidur, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, kata anak milenial. Akhirnya saya beranikan diri untuk menulis sebuah surat cinta. Kira-kira bunyinya begini. Dinda, sudah lama Kanda rasakan perasaan ini. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Tapi setiap kali ku bertemu dengan dirimu, lidahku terasa keluh, badanku menjadi kaku. Stroke kali. Setiap kali bertemu dengan dirimu, lidahku terasa keluh, badanku menjadi kaku. Tapi hari ini ku berani mengatakan kepadamu bahwa I love you. Kira-kira bunyinya begitu. Soalnya pengalaman bikin surat dulu. Cuma sayang ditolak melulu. Begitu surat itu sampai kepada si gadis yang saya cintai. Ternyata rupanya si gadis diam-diam menaruh perasaan yang sama kepada saya. Apalah daya seorang wanita biasanya begitu pandai menyembunyikan perasaan hatinya. Biasanya memang laki-laki dulu yang nembak duluan, betul nggak? Makanya dulu perempuan zaman dulu dia punya lelaka kalau bahasa Sasaknya. Dia bilang apa? Saya heran sama kereta api. Tidak ditarik jalan sendiri. Saya heran sama laki-laki. Tidak dicari datang sendiri, katanya. Tapi itu dulu. Sekarang kalian kalau nggak aktif Facebookan, nggak aktif di Instagram, siapa yang mau nyari? Betul nggak? Jamaah, ternyata gadis yang saya cintai sekali lagi diam-diam menaruh perasaan yang sama dengan saya. Kira-kira, ini kalian yang mungkin pernah jatuh cinta. Kira-kira reaksinya bagaimana? Jadi begitu ia terima surat cinta itu, surat cinta itu dia baca berulang-ulang. Mau makan ia baca, selesai makan ia baca. Mau tidur ia baca, bangun tidur ia baca. Mau ke kamar mandi ia baca, keluar kamar mandi ia baca. Keluar dari rumah ia baca, di jalan ia baca. Sampai ia hafal titik komanya. Betul nggak? Karena saking senangnya mendapatkan surat cinta dari pujaan hatinya. Jamaah rahimakumullah. Padahal cinta manusia adalah cinta yang penuh dengan fata morgana. Cinta manusia terkadang penuh dengan tipuan belaka. Betul? Itu yang langsung bilang benar kayaknya baru PHK itu. Baru putus hubungan kasih, baru putus cinta, makanya dia bilang benar katanya. Bandingkan dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah adalah cinta yang hakiki.
cinta yang mengantar manusia kepada kebahagiaan abadi. Tapi saya sering mengatakan mohon maaf, cinta Allah sering bertepuk sebelah tangan. Cinta Allah sering bertepuk sebelah tangan, ombak sebelah pantai, terbang bersayap-sayap. Tuh bahasa pujangga saya pakai. Kenapa saya mengatakan cinta Allah bertepuk sebelah tangan, ombak sebelah pantai, terbang bersayap satu? Mohon maaf, jamaah rahimakumullah. Allah kirimkan kita 114 surat cintanya kepada manusia. Sebagai bukti cinta Allah yang sangat luar biasa kepada manusia. Tapi surat-surat cinta Allah itu jarang kita baca. Betul? Bapak-bapak betul nggak? Betul? Masya Allah. Betul nggak cinta Allah bertepuk sebelah tangan? Hah? Masya Allah. Ar-Rahman Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Perhatikan Bapak Ibu serta yang hadir pada hari ini. Dalam ayat ini Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman. Allah Sang Maha Pencinta. Allah Sang Maha Pengasih. Khalaqal insan, Dia Allah yang menciptakan manusia. Allamahul bayan. Khalaqal insan Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Perhatikan. Setelah Allah menyebut dirinya dengan sebutan Ar-Rahman, Dialah Allah Sang Maha Pencinta, Dialah Allah Zat yang Maha Pengasih. Allah kemudian mengatakan Allamal Qur'an, Dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran. Baru kemudian Allah mengatakan Khalaqal insan, Dialah Allah yang menciptakan manusia. Kata para ulama, ibu-ibu perhatikan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mengatakan Allamal Qur'an, baru kemudian mengatakan Khalaqal insan? Ini menunjukkan cinta Allah yang sangat luar biasa kepada manusia. Sebelum Allah menciptakan manusia, jauh-jauh hari Allah sudah siapkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai guide, sebagai guidance bagi manusia untuk hidup di atas dunia ini berupa Al-Quran. Andai kata Allah tidak cinta kepada manusia, bisa saja Allah biarkan manusia hidup semaunya di atas dunia. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau nyungsep ke selokan, silakan. Tapi Allah dengan segala cintanya menyiapkan dan menurunkan Al-Quran kepada manusia sebagai bukti cinta Allah yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi, surat-surat cinta Allah itu jarang kita baca. Bu, Ibu, Ibu, woi, yang milenial, woi, lebih senang baca Quran apa baca surat cinta dari pacar? Yang jujur jawabnya ya. Lebih senang baca Quran apa baca surat cinta dari pacarnya? Hah? Quran.
Ah, yang bener. Kalau memang benar, coba jujur, angkat tangan. Saya mau lihat berapa orang. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari baca Al-Quran 1 juz? Coba angkat tangan. Kok nggak ada ya satu pun? Hah? Ada? 1, 2, 3, 4. Cuma 4 orang. Dari sekian ratus, sekian ribu yang hadir, cuma 4 orang. KDL, kajian deh lo. Masya Allah. Ini tadi saya tanya, lebih senang baca Quran apa baca surat cinta dari sang pacar? Bapak Ibu bilang lebih senang baca Quran, tapi ternyata ketika saya tanya siapa yang baca Al-Quran 1 juz setiap hari, yang ngangkat tangan cuma 4 orang. Gak sampai 1 juz, cuma satu ayat. Satu lembar. Satu ayat itu Yasin, itu 1 ayat namanya. Ini malah banyak orang Islam yang sholatnya setelah baca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Hah? Sah nggak sholatnya? Kenapa sah? Karena ayat Al-Quran. Betul. Selama ayat Al-Quran yang dibaca, walaupun hanya 1 huruf, sah sholatnya. Nun, Allahu Akbar. Qaf, Allahu Akbar. Sah sholatnya. Lagu yang cara bahasa Sasak, segera lalu. Masya Allah. Yasin, si surat Yasin kadung berayat ya. Ini jak Yasin doang kadung berayat. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ayat Al-Quran yang dibaca. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya berapa menit? 10 menit. Lagi 5 menit. Perhatikan Bapak Ibu. Saya pernah diundang ceramah ke Eropa. Alhamdulillah saya ini sering berjalanan ke berbagai negara. Saya pernah ke Jepang. Saya pernah ke Cina. 4 bulan sebelum corona itu saya berada di Cina. Waktu saya berdakwah di Eropa dulu, bulan Ramadan, saya ceramah di kantor KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota Bern di Swiss. Bern itu ibu kota negara Swiss. Tempat, mohon maaf, sungai, tempat tenggelamnya anaknya Gubernur Jawa Barat. Nah, itu ada di situ, di kota Bern itu. Begitu selesai ceramah, waktu itu ceramah Nuzulul Quran. Orang-orang Indonesia yang ada di kota Bern diundang. Selesai ceramah, ada salah seorang warga berasal dari Sumatera datang mengejar saya. Pak Ustadz, kita umat Islam ini wajib ya bisa baca tulisan Arab, katanya. Apa yang Anda maksud dengan tulisan Arab itu? Itulah yang biasa dibaca umat Islam di bulan Ramadan.
Oh, maksud Anda Al-Quran? Iya. Perhatikan jamaah. Ini saudara kita muslim, lahir besar di Eropa. Nyebut nama Al-Quran saja tidak bisa. Dia bilang tulisan Arab. Padahal tidak semua tulisan Arab itu Al-Quran, betul? Wajar saudara-saudara kita di sana tidak bisa baca Al-Quran. Jarang kiai, jarang tuan guru, jarang ustadz yang datang. Lah ini di Lombok jamaah Islamiyah. Lombok dikenal dengan Pulau 1001 Masjid. Betul? Tapi kemarin-kemarin saya lihat tulisan di sebuah truk, tulisannya mengatakan, bukan tulisannya mengatakan Lombok Pulau 1001 Masjid. Tapi kata tulisan itu Ustadz Hussein Busyaiban, tulisannya mengatakan Lombok Pulau 1001 Janda. Siluet bebalu Lombok. Ya, bolehlah Ustadz Hussein Busyaiban. Kalau ada janda sini selamatkan ya. Masya Allah. Lombok dikenal Pulau 1001 Masjid. Indonesia negara mayoritas umat Islam. Guru ngaji, kiai, tuan guru, ustadz ada di mana-mana. Tapi ternyata masih banyak orang Lombok yang belum bisa baca Al-Quran. Betul? Masya Allah. Ampun. Maka kalau hari ini temanya Journey with Quran, bagaimana kita berjalan bersama Al-Quran, yang paling penting itu pertama bagaimana kita harus berinteraksi dengan Al-Quran dengan banyak membacanya terlebih dahulu. Lalu kemudian kita tadaburi, kita pelajari. Lalu kemudian kita berusaha untuk amalkan dalam kehidupan agar kiranya cinta Allah tidak bertepuk sebelah tangan, tidak ombak sebelah pantai, dan tidak terbang bersayap satu. Siap menyambut cintanya Allah? Saya ulangi pertanyaan sekali lagi. Ibu-ibu dan gadis-gadis, para gadis milenial, siap menyambut cintanya Allah? Bapak-bapak, adik-adik yang remaja, siap menyambut cintanya Allah? Siap hidup bersama Al-Quran? Insya Allah kita bumikan Al-Quran lewat Masjid Baitul Atiq Kecamatan Gerung. Kita bumikan Al-Quran di bumi Lombok Barat insyaallah ta'ala. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz milenial kita kepada Ustaz Hussein Busyaiban, pada beliau waktu depan saya persilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasim al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman yang ada di Lombok Barat? Jujur, ini adalah kali pertama saya pergi ke Lombok dan Lombok sangat-sangat indah, masya Allah. Saya merasa juga disambut banget di Lombok. Biasanya saya itu undangan-undangannya itu jujur banyak banget. Tapi karena saya lebih fokus untuk
talabul ilm akhir-akhir ini lebih fokus buat ngaji, lebih fokus buat belajar. Jadi biasanya saya nolak-nolakin. Cuman sekarang karena kebetulan lagi libur ngaji, libur kuliah, dihubungin juga sama Mas Tatas kemarin. Ya udahlah, terima sekali-kali. Dan kayaknya ini adalah rihlah pertama kali dalam hidup saya. Iya, jadi di Lombok. Sebenarnya biasa saya ngisi. Cuman ngisinya itu ya di dekat-dekat rumah, ngisi kajian internal, kajian kitab kuning biasanya. Nah, jadi ini adalah kali pertama saya mengisi di tempat yang seramai ini. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sebelumnya saya mau kasih sedikit disclaimer ya. Saya mau kasih sedikit disclaimer kepada teman-teman sekalian. Pertama, ini kita sedang berada di rumah Allah Azza wa Jalla. Kita sedang berada di masjid. Jadi saya berharap dengan sangat bedakan antara sedang berada di dalam masjid dan ketika berada di luar masjid. Di dalam masjid, terkadang apa-apa yang sebenarnya Allah Azza wa Jalla halalkan itu bisa menjadi haram. Contoh, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan wa halallahu al-bai'ah, dan Allah menghalalkan jual beli. Tapi jual beli kalau dilakukan di dalam masjid haram. Jual beli yang apa problem jual beli itu kan nggak masalah, tapi ketika kita lakukan di masjid hukumnya menjadi haram. Untuk itulah teman-teman, teriak-teriak, tepuk tangan itu mungkin bisa diganti dengan hal yang lain. Maaf. Jadi saya kurang nyaman dengan hal yang semacam itu. Maaf ya. Jadi mungkin lebih baik diganti dengan takbir, diganti dengan hal-hal dengan kalimat-kalimat thayyibah. Oke? Oke, siap. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang ingin saya sampaikan adalah perihal terhib mungkin sebelumnya. Jadi dalam dakwah itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada terhib yang sifatnya sebagai bentuk berita baik, ada namanya terhib sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk agar hamba Allah itu takut. Maka saya ingin mendahulukan terhib dahulu baru terhib. Terhib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Inna rabbaka sari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim." Sesungguhnya Tuhanmu itu azabnya begitu pedih. Azab Allah itu begitu pedih dan gak bisa dibandingkan dengan azab seorang hamba. Sesikopat-sikopatnya seorang manusia, tahu pernah dengar cerita psikopat kan? Orang psikopat itu kalau membunuh orang, pertama dia ngebunuh bukan karena butuh harta, bukan, tapi dia mendapatkan kesenangan daripada pembunuhannya. Dan kalau ngebunuh itu juga disiksa, tak jari dulu, telinga dulu, dan sebagainya. Kita menganggap itu sangat menyeramkan kan? Tapi apabila kita bandingkan dengan siksaan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba, itu gak ada apa-apanya dengan siksaan seorang hamba. Allah itu siksanya sangatlah cepat, dan kita harus benar-benar takut terhadap siksaan tersebut. Di ayat selanjutnya Allah menyebutkan wa innahu laghafurur rahim. Namun Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dengan dari ayat tersebut saya ingin menyebutkan dua perkara. Pertama, saya mulai dengan sebuah peringatan. Peringatannya apa? Saya ingin meniru gaya para ulama sebelum memulai kitabnya. Sebagaimana Imam Nawawi, kalau teman-teman pernah baca di kitab Arba'in Nawawi, bab di awalnya aja udah nyebut niat kan? Terus kitabnya Imam Ghazali rata-rata, termasuk juga di kitab yang di awal itu Bidayatul Hidayah, itu di awal-awal ngomongin niat. Dan bagaimana cara Imam Ghazali membahas tentang perkara niat itu luar biasa. Serem banget. Orang-orang yang menuntut ilmu tapi salah niat, orang-orang yang ingin hadir kajian tapi salah niat. Bahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam nazam-nazam Zubat, kalau teman-teman pernah ngafalin, itu juga berdasar pada Al-Quran. Hadis. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Seseorang yang alim, orang yang belajar, yang tidak mengamalkan ilmunya, termasuk di antaranya adalah orang yang salah niatnya, maka dia akan disiksa sebelum orang-orang kafir disiksa. Jadi ketika sedang menuntut ilmu, usahakan kita benar-benar luruskan nih niat.
Saya mau mengajak teman-teman sekalian yang sebelum berangkat ke sini ada niatan-niatan yang sepertinya kurang baik. Ayo kita luruskan niat masing-masing. Kita istighfar di sini bareng-bareng. Siapa tahu yang sebelumnya datang gara-gara ada Ustaz Taki Malik, bukan karena ilmunya Ustaz Taki Malik, tapi mungkin gara-gara Ustaz Taki Malik terkenal, punya followers banyak. Datang ke Tuan Guru Taisir, bukan karena pengen dapat dari ilmu dari Tuan Guru Taisir, tapi ya pengen dicari-cari kesalahannya aja. Nah, siapa tahu kan? Jadi siapa tahu juga datang karena itu. Karena ya itu juga dengan niatan yang kurang baik. Nah, padahal saya kesini kan datang ingin berbagi, menebar manfaat walaupun manfaatnya sedikit. Jadi habis ini kita istighfar bareng. Saya berharap bagi teman-teman sekalian meluruskan niat, karena percuma kita belajar 1000 tahun, serap 1 abad ya. Kalau semisal dari awal aja niatnya udah salah. Oke? Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, itu yang pertama. Sebagai bentuk peringatan bahwasanya Allah menyediakan neraka yang paling menyeramkan. Salah satu penghuninya itu siapa? Orang yang belajar agama tapi salah niat. Yang kedua, tertib sebagai bentuk agar teman-teman ini merasa senang sama ilmu. Jadi beberapa tahun yang lalu saya sempat buka kitabnya Syekh Ali Jum'ah, yang beliau itu mengutip beberapa hadis-hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah kumpulan firman-firman Allah yang bukan Quran. Kita selama ini kan taunya Quran doang kan? Nah, ini adalah firman-firman Allah yang bentuknya bukan Quran, namanya hadis qudsi. Beliau mengambil dari kitab Bukhari Muslim. Hadis yang pertama kali beliau kutip adalah yang akan saya bacakan. Betapa nikmatnya kita ini hadir di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr." Sesungguhnya Allah ini memiliki berbagai macam malaikat yang suka jalan-jalan. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan. Mencari apa? Mencari majelis zikir, mencari majelis ilmu. Ya, mencari majelis ilmu. Jadi hari ini ada malaikat-malaikat yang tugasnya nyari-nyari kita. Fayatufuna bi ajnihatihim minas sama'i dunya, kemudian mereka mengepakkan sayap mereka di atas langit dunia. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Kemudian ketika para malaikat itu menemukan majelis zikir, mereka akan mengepakkan sayap mereka sebagai bentuk penghormatan. Kita ada yang matanya terbatas ya. Kita bukan Gus Udin. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang gaib. Jadi hari ini apabila teman-teman mampu menyingkap gaib yang Allah SWT tutup, ada banyak malaikat yang mengelilingi kita sembari memberikan penghormatan sebesar-besarnya kepada kita. Oke? Dan halummu ila hajatikum. Jadi kalau misal teman-teman sekarang memiliki banyak keinginan, banyak doa. Nah, ketika hadir di majelis zikir, di kajian subuhnya Tuan Guru Taisir, ini adalah waktu yang benar-benar mustajab. Banyak-banyak berdoa, yang ingin cepat dapat jodoh, yang ingin dilancarkan bisnisnya, yang ingin dimantapkan hatinya, yang ingin dilancarkan ilmunya, maka salah satu waktu yang paling mustajab adalah saat teman-teman sekalian ini sedang menuntut ilmu seperti ini. Lanjutan hadisnya. Halumu ila hajatikum. Kemudian fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikat. Saya memohon kepada teman-teman untuk meresapi hadis ini ya. Karena hadis ini itu adalah bincang-bincang antara Allah dan malaikat. Yang bincang-bincang bukan sekedar Tuan Guru Taisir dan Husain, bukan Husain dan Ustaz Taki, bukan Husain dan MC. Yang berbincang ini siapa? Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Dengan siapa? Dengan malaikat. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian datang lagi ini. Kemudian bertanya kepada para malaikat. Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikat dalam keadaan Allah sendiri sebenarnya paham perihal jawabannya. Jadi orang itu kalau nanya,
itu pasti gak keluar dari 3 perkara. Bertanya untuk mendapatkan jawaban. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanya untuk memberikan jawaban. Yang ketiga, bertanya untuk menghinakan seseorang. Pertanyaan tidak akan keluar kecuali dari ketiga hal tersebut. Yang pertama, pertanyaan untuk mendapatkan jawaban. Contoh, saya nanya ke Tuan Guru Taisir, Tuan Guru, hukumnya orang sholat subuh 5 rakaat apa Tuan Guru? Nah, saya nanya untuk mendapatkan jawaban dari Tuan Guru. Yang kedua, bertanya untuk memberikan jawaban, untuk mengajarkan. Jadi ketika saya tanya, seorang guru yang bertanya kepada murid, apakah itu karena gurunya gak paham? Enggak, tapi karena guru ingin mengajarkan kepada muridnya. Yang ketiga, pertanyaan untuk menghinakan. Ada orang nanya bukan karena pengen nanya, karena ngetes. Karena contoh, ada orang udah lama menikah, terus qadarullah belum dikaruniai anak. Tiba-tiba kamu datengin, kamu samperin, terus kamu bilang ke dia, kok kamu nih udah lama belum punya anak? Ini menyakitkan. Ini menyakitkan, dan ini termasuk pertanyaan yang sifatnya dalam agama makruh. Tanya ke orang yang gendutan dikit, kamu kok hari ini gendutan? Kamu kok hari ini kurusan? Itu adalah pertanyaan sifatnya menghinakan. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya tergantung dari keadaan masing-masing. Ada orang yang dekat banget sudah tidak ada baper antara kita, itu mungkin masih biasa. Tapi kamu kenal aja enggak, atau sekalipun kenal ya enggak deket-deket banget, sehingga ucapan-ucapan yang seperti itu mampu menyakitkan sesama. Jadi pertanyaan tidak akan keluar dari ketiga perkara. Ma yaqulu ibadi, Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku? Dijawab oleh para malaikat, yusabbihunak, yukabbirunak, yahmadunak, wa yumajjidunak. Mereka ya Allah sedang bertasbih kepadamu, mereka sedang bertakbir kepadamu, mereka sedang memujimu, mereka sedang membesarkanmu ya Allah. Di sini pertanyaannya, kira-kira teman-teman yang hadir ke sini, kita pasti kan bareng-bareng kan membesarkan Allah, mengesahkan Allah, memuji Allah. Sebab orang yang datang ke sini tapi tidak ada niatan untuk membesarkan Allah, maka sungguh hina orangnya. Kasar ya? Enggak, saya gak niatan kasar, karena saya yakin semua yang ada di sini lillahi ta'ala. Oke. Lanjutan hadisnya. Kemudian Allah kembali bertanya ke malaikat, fahal ra'auni, hamba-hambaku yang senantiasa membesarkanku dan memujiku, emangnya mereka pernah melihatmu? Dijawab oleh para malaikat, la ya Rabbi wallahi ma ra'auka. Tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihatmu ya Allah. Demi engkau mereka tidak pernah melihatmu ya Allah. Fa kaifa law ra'auni? Apa yang terjadi andai kata seorang hamba itu pernah melihatku? Dijawab oleh malaikat, law ra'auka ya Allah, kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andai kata ya Allah, mereka itu melihatmu ya Allah, mereka akan sungguh-sungguh dalam ibadahnya, mereka akan sungguh-sungguh dalam memperbanyak zikirnya, mereka akan sungguh-sungguh dalam banyak-banyak memohon kepadamu. Pasti kan? Yakin kalau semisal kita melihat Allah, itu adalah puncak daripada kenikmatan. Makanya ketika disebutkan kenikmatan surga, kita lupa bahwasanya kenikmatan surga yang paling utama adalah melihat Allah. Kenikmatan surga bukan bidadari, kenikmatan surga bukan sekedar sungai-sungai yang mengalir. Kenikmatan surga yang paling tinggi itu apa? Melihat Allah Azza wa Jalla. Melihat Allah Azza wa Jalla. Allah yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita banyak-banyak bersujud, banyak-banyak memohon, kita melihat, ya Allah. Allah yang menciptakan keindahan, Allah yang menciptakan ketenteraman. Lalu bagaimana dengan Allah yang sendiri? Lanjutan hadisnya, Allah kemudian bertanya kepada para malaikat, apa yang mereka minta? Dijawab oleh malaikat, yas'alunakal jannah. Mereka meminta kepadamu ya Allah surga. Fahal ra'awha, emangnya hamba-hambaku yang minta-minta itu mereka pernah melihat surga? La wallahi ya Rabbi ma ra'awha. Tidak ya Allah, demi engkau mereka tidak pernah melihat surga. Kemudian Allah kembali bertanya kepada para malaikat, gimana kalau semisal hambaku itu pernah melihat surga? Kanu ashadda 'alaiha hirsan wa a'zama fiha raghbatan
wa aktsara laha talaban. Mereka itu ya Allah, andai kata melihat surga, mereka akan sungguh-sungguh dalam memintanya, sungguh-sungguh dalam menjaganya. Famimma yata'awadun, mereka itu berusaha lari dari apa? Dijawab lagi oleh Allah Azza wa Jalla, dijawab lagi oleh para malaikat, minan nar, mereka berusaha berlindung dari api neraka. Fahal ra'auha, apa mereka pernah melihat neraka? La wallahi ya Rabbi ma wallahi ya Rabbi ma ra'auha, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Lantas apa yang terjadi kalau semisal hamba-Ku melihat neraka? Mereka akan lari terbirit-birit ya Allah. Mereka ketakutan luar biasa saat melihat neraka. Neraka itu serem. Kita ini hidup di zaman kita terlalu mengentengkan surga dan kita terlalu mengentengkan neraka, seakan-akan keduanya tidak ada apa-apa. Padahal Allah Subhanahu wa taala seringkali menegur kita dengan ayat-ayat surga, menegur kita dengan ayat-ayat neraka, agar kita takut dan agar kita banyak berharap. Masalahnya kita sekarang kayak oh surga, oh neraka, ya kan? Padahal itu luar biasa kalau misal kita teman-teman ini mau belajar, mau mengkaji lebih dalam. Surga neraka ini luar biasa teman-teman sekalian. Ngomongin surga, teman-teman sekarang pasti punya ekspektasi yang tinggi kan perihal surga. Surga itu begini, surga itu begini, surga itu begini. Percayalah, surga itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kalian ekspektasikan. Kenikmatannya lebih tinggi daripada apa yang kalian pikirkan. Kalian mikir, oh surga itu begini, surga begini. Enggak, salah. Surga lebih tinggi daripada itu. Sama seperti neraka. Teman-teman sekarang bayangin neraka bentuknya begini, bentuknya begini. Salah. Neraka lebih serem daripada daripada batas yang kamu pikirkan itu. Neraka jauh lebih menyeramkan. A'udzubillah, nasallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah perbincangan dua malaikat Allah Azza wa Jalla dengan malaikat tadi, Allah Subhanahu wa taala langsung bersaksi di hadapan para malaikat, dan inilah kabar gembiranya. Fa'ushidukum anni qad ghafartu lahum, maka aku bersaksi di hadapan kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Jadi ini adalah berita baik bagi kita teman-teman sekalian. Allah hari ini sedang mengampuni kita semua. Dosa yang awalnya sebelum berangkat ke sini mungkin pol ya, kalau andai kata dosa kita ini berbau, insya Allah satu Lombok ini berbau nih. Satu pulau Lombok semuanya bakal berbau andai kata dosa kita ini berbau. Allah ampuni semuanya. Cukup dengan hadir di majelis ilmu. Allah ampuni 100%, dan teman-teman harus yakin itu. Sedangkan pahala terus bertambah daripada apa yang kita dengar, ya kan? Kemudian bertanya lagi salah satu malaikat, faqala malakun minal malaikah. Ini berita lebih bahagia lagi. Selain teman-teman di sini sudah dihapuskan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan lagi. Salah satu malaikat ini kemudian nanya ke Allah, ya Allah, ya Rabb, fihim fulan, laisa minhum, innama ja'a li hajah. Ya Rabb, di antara hamba-hamba itu ada seorang hamba yang sebenarnya gak mau datang ke kajian. Cuman kebetulan aja ada perlunya nge-stuck di kajiannya. Jadi kalau misal ada kajian nih, terus ada yang ngantuk, akhirnya dia milih tiduran di belakang. Tiba-tiba ada kajian. Atau tukang bakso yang hadir di sekitar majelis. Itu ditanya sama malaikat, lah orang-orang yang sebenarnya gak mau ngajar kajian, orang-orang yang sekedar duduk-duduk aja, orang-orang yang main HP depan masjid sebenarnya gak mau dengar kajian, mereka mau digimanain ya Allah? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ampuni juga hamba yang begitu, sebab dia tidak ada niatan buruk pada hamba-hamba yang sedang hadir di majelis. Kebayang, Allah pun memuliakan hamba-hamba yang cuma ada di sekitar majelis, bukan orang-orang yang ada di majelisnya. Makanya kalau semisal di satu kampung ada majelis, yang dapat keberkahan gak cuma orang yang hadir di majelis, sekampung dapat berkah. Begitu juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan di satu kampung, yang dapat masalah gak cuma satu orang, tapi satu kampung. Jadi berbahagialah wahai teman-teman sekalian dengan hadirnya Tuan Guru Taisir yang senantiasa menegur kita, yang senantiasa memberikan kabar-kabar gembira perihal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan itu teman-teman semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita kembalikan tadi rahmat, kenapa? Apa gini loh? Sudah? Oke, siap.
Sebenarnya saya masih belum puas, tapi waktu selesai. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan Guru Haji Taisir LC SAG MA. Kebetulan beliau senior saya di Al-Azhar di Kairo. Tadi pas datang duduk, tiba-tiba beliau ngajak saya ngomong bahasa Arab. Alhamdulillah masih ingat. Alhamdulillah juga yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para pengurus Dewan Masjid, Dewan Kemakmuran Masjid Besar Baital Atiq, Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian juga para tokoh-tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi duduk langsung terlihat tulisan besar di bawah tulisan masjid tersebut. Ada visi. Tulisannya menjadikan Masjid Besar Baital Atiq Gerung sebagai pusat kegiatan ibadah, peningkatan iman dan takwa menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini masjid yang luar biasa programnya. Saya lihat banyak sekali ayah-ayah, bunda, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sekarang. Bukti kalau masjid ini dicintai masyarakat. Betul? Mudah-mudahan masjid ini bisa menjadi pusat kegiatan sesuai dengan visinya. Menjadi kegiatan dakwah, menjadi kegiatan kumpul-kumpul anak muda insya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang pengen ngafal Quran 30 juz, angkat tangan? Saya doakan yang angkat tangan paling tinggi insya Allah hafal Quran 30 juz. Pulang dari majelis ini, keluar pintu baru satu langkah langsung hafal Quran. Mau? Mau? Oke. Tapi itu kayaknya mimpi deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting berdoa. Saya doakan yang angkat tangan yang paling tinggi tadi, insya Allah hafal Quran 30 juz beserta anak dan cucunya. Kenapa hari ini saya nanya kepada jamaah siapa yang mau menghafal Quran? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran pahala fadilah yang dahsyat buat para penghafal Quran. Maka dari salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikutip dalam Sahih Muslim yang mana diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi," kata Rasulullah. Apa kata Rasul? Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran, maka Quran yang kita baca di dunia ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat nanti syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi siapa yang di dunia dia bersahabat dengan Quran. Maka makna hadis ini, syafi'an di sini ternyata bukan hanya penolong, tapi rupa-rupanya bermakna genap. Kenapa bermakna genap? Di ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Kata Allah, maka sungguh kalian akan aku datangkan kepadaku dalam keadaan furada sendiri. Rupa-rupanya ada orang yang ketika mau dihisab amalnya, dia datang menghadap kepada Allah tidak sendirian. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Semua orang saat itu lari memikirkan dirinya masing-masing karena takut dihitung amalnya. Rupa-rupanya ada satu orang yang saat itu dia menghadap kepada Allah tidak sendirian. Siapa dia? Dialah orang-orang yang cinta sama Quran. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini masukin anaknya ke pesantren, insya Allah anak ibu, anak bapak itulah yang akan menyelamatkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Saya begitu bersyukur, alhamdulillah. Saya berempat bersaudara,
Anak pertama saya, anak kedua namanya Muhammad Al-Fatih, yang ketiga namanya Wafi Azizah, yang keempat namanya Muhammad Duha. Semuanya dimasukkan ke pesantren. Apa kata orang tua saya? Tidak penting pendidikan formal, yang paling utama, yang penting Quran terinstal dalam anak-anakku. Maka ketika saya berusia 4 bulan dalam kandungan, saat itu orang tua saya, terutama umi saya, membacakan Quran dari juz 1 sampai juz 30. Khatam balik lagi. Lahirlah anak itu dengan wajah yang lucu dan imut. Walaupun sekarang sudah nggak imut. Ketika anak itu lahir, rupa-rupanya usia dia belum sampai 1 tahun, tapi sudah lancar baca surah Al-Fatihah. Ketika saya ditanya sama orang tua waktu kecil, abang mau jadi apa? Insya Allah abang mau jadi seorang ulama dan pengusaha. Ketika saya masuk pesantren saat itu, hafal Quran 5 juz. Baru 1 tahun di pesantren, kelas 1 SMP, umur 12 atau 13 tahun, pulang saya ke Banjarmasin. Ketika itu lagi bulan Ramadan. Rupa-rupanya pas saya sampai di rumah, terlihatlah ibu saya sedang memasak, sedang menyiapkan berbuka puasa. Entah tahu kenapa, saya bilang dalam hati, pokoknya saya pulang liburan pertama kali, saya punya hafalan Quran 5 juz, saya harus bisa membuat orang tua saya bahagia. Saya harus bisa meneteskan air mata orang tua saya, karena anaknya sudah bisa jadi imam. Maka saya bilang sama umi saya, Umi, insya Allah nanti sholat maghrib, isya sama taraweh, abang yang akan jadi imam di masjid sebelah. Abang bisa? Bisa, Umi. Umi nggak percaya. Abang masih kecil, memang sudah balik? Sudah, Umi. Maka saat itu ketika orang tua saya mensupport saya, berangkat nak, izin sama takmir masjid, jangan tiba-tiba maju ke depan, nanti kamu ditarik ke belakang. Maka saya datanglah ke masjid, rupa-rupanya jamaah sudah mulai ramai persiapan berbuka puasa. Saya datang, cuk, ketua takmir masjid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah, kaki kamu kemana aja? Setahun udah nggak terlihat. Ya Pak, saya lagi berproses menghafal Quran di Bogor, di pesantren Darul Quran. Maka saya bilang sama beliau, Pak, tidak usah panjang lebar Pak. Saya izin mau jadi imam sholat maghrib, isya sama taraweh. Terbelalak mata beliau langsung seperti ini, melihat anak kecil ngomong seperti itu. Sekarang pun masih kecil. Ketika saya minta, rupa-rupanya beliau tidak mengizinkan saya. Sakit hati saya. Saya dianggap kayak anak kecil. Tapi memang betul kecil. Saya rayu lagi berkali-kali. Sampai ketika itu beliau ngalah sama saya. Ya sudah, karena kamu yang minta, karena kamu pengen membahagiakan orang tua, saya izinkan kamu menjadi imam sholat maghrib. Dalam hati, belum tahu dia dengar suara saya. Akhirnya ketika itu komatlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Maju saya ke depan. Ketika saya maju ke depan ke tempat imam, puasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panitia sangat ngerti. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak. Insyaallah. Alhamdulillah. Akhirnya ketika saya maju ke tempat imam, mulailah saya ambil mic, saya taruh di sini. Sebetulnya kaki saya gemetaran Pak. Cuman karena pakai gamis tak terlihat Tuan Guru. Akhirnya saya coba pendek-pendekin biar tak terlihat. Saya balikan badan saya, rupanya tak ada jamaah yang berdiri satupun. Dalam hati saya, kurang ajar jamaah ini. Dilecehkannya saya. Maka saat itu karena saya terbiasa mendengar bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sudais merapikan shop di Masjidil Haram, saya praktekkan Tuan Guru. Saya langsung praktekkan saat itu. Istaqimu wa'tadilu. Saya nggak tahu artinya.
Tapi karena saya hafal itu, saya praktikkan saja. Rupanya mata jamaah terbelalak, langsung dia berdiri merapikan sofnya. Akhirnya ketika itu saya langsung menghadap ke tempat imam, langsung saya imam. Allahu Akbar. Rakaat pertama, ingat betul Tuan Guru. Saat itu saya bawakan iramanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kenal? Tahu? Mudah-mudahan nanti Syekh Sudais datang ke sini. Saya bacalah Syekh Sudais. Walaupun kaki saya masih gemetar, tapi saya bertekad kuat untuk membahagiakan orang tua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya imam, ingat betul jamaah yang datang cuma satu saf Tuan Guru. Pas saya dengar aminnya kok tambah rame, saya bilang ini. Kalau semakin tambah rame, saya panjangkan ayat Qur'annya. Akhirnya saat itu kebetulan saya lancar sekali 5 juz hafalan Qur'annya. Saya bacalah juz 2 halaman pertama. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kurang lebih rakaat pertama saya bacakan 1,5 halaman. Biasanya sholat maghrib hanya baca kulhu sama inna. Tapi malam ini berbeda, saya bilang. Dalam hati, rasakan itu jamaah. Maka ketika selesai rakaat pertama, ruku, sujud, bangkit rakaat kedua, ganti irama saya. Syekh Mahir Al-Muaqli, Imam Masjidil Haram yang paling muda. Tahu? Tahu Ibu? Mantap betul ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira aminnya semakin berkurang. Rupanya semakin ramai aminnya. Akhirnya saya tambahkan lagi 1,5 halaman. Jadi sholat maghrib totalnya 3 halaman Tuan Guru. Selesai saya sholat, salam. Biasanya kalau imam kan ngadarnya ke jamaah kalau berzikir kan. Saya nggak berani. Takut saya. Akhirnya saya zikir, saya doa. Habis itu sholat sunnah pun di tempat imam. Pulang, selesai salam saya lihat kanan kiri. Kok belum pada pulang jamaah, saya bilang. Bahaya nih saya bilang ini. Jangan-jangan saya di demo sama jemaah, saya bilang. Akhirnya setelah saya pikir-pikir 10 menit lagi azan Isya. Perut saya sudah mulai keroncongan. Pilihannya cuma 2. Pulang saya dijegat di demo sama jemaah. Atau saya nggak pulang, saya kelaparan. Karena waktu buka puasa saya cuma minum air putih. Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah, karena saya lapar sekali, saya berdiri menghadap jamaah. Betul rupanya semua jamaah terbelalak melihat saya seperti ini. Bahkan ada seorang kakek-kakek yang sudah sepuh di belakang saya, dia pegang kakinya seperti ini. Satu persatu jamaah berdiri menyalami saya. Digenggamnya tangan saya begitu erat. Masya Allah dek, bacaan kamu tadi luar biasa.
kalau berkenan nanti sholat isya sama taraweh, boleh nggak imam di sini lagi? Ya, nah bisa bilang. Betul, karena bilang saya lagi. Semua jemaah bilang seperti itu. Akhirnya sholat isya taraweh saya imam di situ. Besoknya di situ lagi. Rupa-rupanya ada jamaah lain datang nyamperin saya. Dek, boleh nggak imam di Masjid Ar-Rahman di Kampung Melayu? Oh boleh Pak. Berangkat ke sana, berangkat saya. Tanpa saya sadari bulan Ramadan umur saya masih 13 tahun baru hafal Quran 5 juz. Sudah hampir semua masjid di Banjarmasin sudah saya pernah imamin. Betul memang apa kata Rasulullah. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang dengan Quran. Maka betul usia 13 tahun baru hafal Quran 5 juz. Begitu dahsyatnya Quran mengangkat derajat saya. Ketika lulus SMA, hafal Quran 30 juz, selesai saya setor dengan Syekh Ahmad Al-Kannas dari Syria. Beliau memiliki sanad ke-27 sampai nyambung ke Rasulullah SAW. Maka saat itu tiba-tiba ada panggilan untuk berangkat ke Sydney, Australia. Diundangnya saya ke sana buat menjadi imam Ramadan taraweh full sampai Idul Fitri. Habis taraweh diundang lagi saya ke New Zealand. Habis itu diundang lagi saya ke Jepang, diundang lagi saya ke Turki. Betul rupanya Quran itu betul-betul mengangkat derajat seseorang. Itu baru dunia yang sangat kecil. Tapi yang paling dahsyat apa? Quran kelak. Kalau kita hari ini mendidik anak-anak kita untuk cinta sama Quran, ketahuilah anak itu yang kelak memberikan mahkota kehormatan kepada kedua orang tuanya di akhirat nanti. Takbir. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Hah? Lanjut. Lanjut. Oh lanjut. Akhirnya ketika saya sudah mulai hafal Quran 30 juz selesai, umur saya waktu itu masih 18 tahun. Saya disuruh ngabdi ke pesantren Darul Quran Cirebon, ngajar bahasa Arab sama ngajar Quran. Dulu saya pengen sekali kuliah di Madinah Islamic University. Pengen saya dapat beasiswa di sana. Tapi karena disuruh sama guru saya, sama kiai saya untuk ngabdi, akhirnya saya ngajar di sana. Lagi-lagi dahsyatnya keberkahan Quran. Apa yang terjadi? Saya waktu itu ngabdi di Cirebon, dipanggil sama guru saya, Ustadz Yusuf Mansur. Ketika itu Ustadz Yusuf Mansur bilang sama saya, Ki, ente datang ke sini ke Cipondo, Tangerang, Darul Quran. Lagi ada jamaah yang mau berangkat umroh. Ente ngaji, ngikuti 10 suara Imam Timur Tengah. Al-Faqir Taqi Malik diamanahkan sama Allah bisa menirukan 40 suara Imam Timur Tengah. Mudah-mudahan anak-anak dari bapak ibu juga bisa insya Allah. Kuncinya cuma satu, orang tua saya dari kecil sudah membiasakan anaknya diperdengarkan murotal Quran. Dulu pertama kali yang didengarin Syekh Sudais, kemudian Syekh Matur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian ada lagi namanya Syekh Sa'al Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada namanya Syekh Mishar Rashid Al-Afasi, Imam Masjid Al-Kabir di Kuwait. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi imam yang lain, Syekh Abdul Awad Al-Juhani, Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sejujurnya kalau saya baca 40 nggak selesai nih. Jadi saya baca cukup sampai sebegitu aja. Nanti kalau mau lanjut undang saya lagi. Akhirnya ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasanya ketika itu apa yang terjadi? Diundang saya untuk mengisi acara jamaah umroh.
Saya ngaji mengikuti 10 suara imam seperti tadi. Tiba-tiba selesai acara ada ibu-ibu nyamperin saya. Nak Taki, ya Bu, kamu mau pergi umroh nggak? Mau Bu. Ya sudah, kalau gitu siapin berkasnya semua ya. Bulan depan kamu berangkat umroh. Ini uang jajannya. Disiapkan uang 20 juta rupiah buat jajan di sana. Lihat dahsyatnya keberkahan Quran. Jadi kalau orang zaman dulu bilang apa itu ngafal Quran itu paling mentok-mentok cuma jadi imam taraweh. Ini orang-orang sekuler, orang-orang liberarisme. Otaknya bekudis. Betul? Kenapa? Dia nganggap menghafal Quran rendah. Buktinya apa? Yang terjadi sekarang di Universitas Solo, Negeri Solo, membuka beasiswa kedokteran buat menghafal Quran gratis. Dahsyatnya Quran. Maka saat itu saya berangkat umroh, ketemulah namanya sama Syekh Ibrahim Al-Umari. Beliaulah Raisul Lajnah, penerimaan, ketua panitia penerimaan mahasiswa Madinah seluruh dunia. Ketemu saya sama beliau. Rupa-rupanya pas sudah jadwalnya sudah ditentukan, tiba-tiba beliau memutuskan untuk membatalkan karena ada pertemuan dengan rektor dan beberapa orang yang penting yang lainnya. Maka sedihlah saya saat itu. Sedangkan besok saya sudah berangkat ke Mekah. Rupa-rupanya ketika saya mau berangkat ke Mekah, saat itu pagi-pagi ditelepon sama beliau. Kamu di mana? Saya di hotel Syekh. Oke, saya datang ke sana, kata beliau. Beliau datang ke hotel, menjemput saya naik mobil GMC yang besar itu. Di dalam mobil ditanya sama beliau, kam hafidta minal Quran, kata beliau. Alhamdulillah Syekh, ana hafidtu minal Quran 30 juz'an. Masya Allah. Iqra istamir hadhil ayat, kata beliau. Dibacanya ayat, potongan ayat, disuruh lanjutkannya ayat. Kam hafidta minal hadith, bla 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 bla. Selesai saat itu, Masya Allah. Insya Allah tahun depan kamu akan keterima di Madinah Islamic University, kata beliau. Saya ditesnya berbeda dengan calon mahasiswa yang lain. Di saat calon mahasiswa yang lain harus berangkat ke kampus, mereka harus duduk menulis jawaban. Tapi saya hanya dites seperti itu. Rupa-rupanya ibu-ibu, pas sudah tahun depan, saya tunggu informasi penerimaannya. Wah, ini pasti nama saya paling atas, saya bilang. Saya ceklah akhirnya. Alhamdulillah, tidak ada nama saya. Baru kali ini saya merasa di PHP-in begitu besar sama seorang syekh, saya bilang. Tapi saya masih berhusnuzan Tuan Guru. Mungkin nyepil nama saya di tengah-tengah nih. Tapi nggak mungkin orang urutan namanya dari Ahmad, A, B, C, D. Nggak mungkin nama saya di tengah. Akhirnya ketika itu saya sedih lah. Saya bilang sama Kiai Jamil, pimpinan Darul Quran. Kiai, gimana Kiai? Sudah. Madinah itu memang butuh waktu untuk bisa masuk ke sana. 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya tahun depan saya tunggu lagi pengumumannya. Ini pasti keterima nih kalau begini ceritanya. Di tahun keduanya saya buka lagi informasi itu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tak ada juga nama saya. Di tahun ketiga, kemudian ini pasti keterima. Saya bilang, gak mungkin ini. Saya sudah dibilang sama syekhnya akan keterima di Madinah. Alhamdulillah, gak ada juga. Singkat cerita, di perjalanan waktu, saya bertemulah salah seorang dermawan kaya raya. Ketika itu diundang saya jadi imam di rumahnya. Apa kata beliau? Gimana Ustaz Taki? Antum udah keterima belum di Madinah? Belum Pak. Ya sudah, ketimbang antum menunggu yang tak pasti, antum siapkan berkas untuk berangkat ke Al-Azhar University. Saya yang akan membiasakan antum dari S1 sampai S3 di sana. Lihat bagaimana cara-cara Allah memudahkan orang-orang yang berjuang dengan Quran. Oke ibu-ibu, harus yakin dengan Quran, insya Allah kita tidak akan pernah yang mendapatkan namanya kesusahan dalam hidup. Akan diberikan kemudahan dalam hidup kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu semuanya, saya cuma titip pesan terakhir sebelum azan asar. Ibu-ibu silahkan dicek surah 35 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi yang mana kalau kita jalanin ayat Quran ini tidak akan pernah merugi sedikit pun, kata Allah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Apa kata Allah? Orang-orang yang dia tilawah Quran tak pernah ketinggalan setiap hari. Wa aqamus shalah, dia menegakkan salat tepat waktu. Kemudian yang ketiga apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan dia menginfakkan hartanya dalam keadaan terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. 3 ini kalau kita jalankan, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Sekali lagi, siapa di sini yang pengen ngafal Quran 30 juz?
Insya Allah mudah-mudahan nanti Lombok kita akan bikin seminar menghafal Quran. Mau? Menghafal Quran hanya butuh waktu 10 menit bisa hafal Quran 3 baris. Mau? Bukan hanya hafal Quran, tapi juga akan hafal artinya, letaknya, nomor ayatnya, asbabun nuzulnya. Mau? Dan sudah dibuktikan oleh kurang lebih 10.000 orang di seluruh Indonesia. Kemarin saya acara di Pontianak dihadiri 2.000 orang seminar menghafal Quran bersama Ustadz Berry Al-Maki. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan. Kita akan adakan program itu di Lombok. Mudah-mudahan Lombok bukan hanya menjadi kota 1000 masjid, tapi juga menjadi kota 1 juta penghafal Quran. Takbir. Terakhir sebelum saya tutup, saya hari ini diamanahkan sama Allah, diamanahkan sama Tuan Guru Ustaz Abu Somad, diamanahkan sama guru saya Ustaz TN di Pontianak dan Ustaz Lukman untuk membangun kawasan peradaban Quran di Bogor. Minggu lalu hari Jumat, alhamdulillah mulai peletakan batu pertama. Di sana ada masjid. Jadi guru saya mengajarkan ada 4 pilar peradaban yang ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu. 4 pilar peradaban. Peradaban yang pertama apa? Masjid. Membangun Baitullah. Ini pondasi pertama. Sejarah mencatat ratusan tahun berdiri kerajaan-kerajaan dulu, kerajaan muslim, salah satu diantaranya kerajaan Demak yang sudah berdiri lama tapi hilang kerajaannya, tapi ada yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Apa itu? Masjid Demak. Kenapa? Di surah Al-Baqarah ayat 125, wa ij'alal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kata Allah, aku telah menjadikan rumahku ini sebagai perkumpulan manusia dan ada garansi aman di dalamnya. Maka yang pertama dibangun di Malikal Mulki, namanya apa? Yang pertama adalah masjid. Kemudian yang kedua yang akan kita bangun, pilar peradaban yang kedua, Baitul Quran. Setelah masjid terbangun, kita bangun Baitul Quran. Maka insya Allah masjid ini saya yakin juga ada program menghafal Quran. Kemudian yang ketiga ada namanya Baitul Mal, Lazis, lembaga amil zakat, infak dan sodakoh. Dan itu harus nempel sama masjid, jangan dipisah. Kenapa? Karena perintah Qur'annya wa aqamus shalah wa atuz zakah, selalu berdampingan solat dengan zakat. Jadi jangan dipisahkan. Kemudian yang terakhir Baitul Muamalah, 4 pilar peradaban, tempat berbisnis yang tersentral semua di dalam kawasan Malikal Mulki. Apa tujuannya Malikal Mulki dibangun? Tujuannya adalah untuk mencetak, mengkader imam-imam terbaik yang akan kita kirim ke seluruh dunia insya Allah. Dari Malikal Mulki akan kita kirim imam ke Amerika, kita kirim ke Eropa, kita kirim ke Rusia, kita kirim ke Australia insya Allah. Kenapa? Insya Allah akan kita didik dia menghafal Quran beserta sanadnya dan juga menjadi jiwa leadership pemimpin yang ngasuh jamaah, ngasuh masyarakat dan juga bisa menirukan 40 suara Imam Timur Tengah insya Allah. Mau seperti itu? Maka insya Allah masjid-masjid di Lombok yang terdengar sayup-sayup di luar sana adalah suara-suara imam yang terbaik insya Allah. Amin ya robbal alamin. Maka saya ngajak ayah bunda untuk kita sama-sama saling support, minimal untuk mendoakan. Maka saya ngajak ada 3 dimensi berbagi yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang pertama zakat. Poin pertama zakat. Zakat itu tujuannya untuk mensucikan harta kita. Ya. Kemudian itu di surah At-Taubah ayat 70. Kemudian yang kedua yaitu sedekah dan infak. Tujuannya apa? Untuk menyuburkan. Di mana? Di Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, kata Allah. Allah bilang kalau orang yang bersedekah sejatinya dia sedang menyuburkan hartanya. Maka kalau kita semakin banyak berbagi, insya Allah semakin banyak rezeki yang datang kepada kita. Tak ada sejarahnya orang yang sering berbagi dia makin miskin. Tak ada. Betul? Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu wakaf. Di mana ayat Qur'annya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Wakaf ini tujuannya untuk mengabadikan pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Maka seorang muslim yang cerdas adalah bagaimana dia bisa berinvestasi dengan amal soleh yang tak pernah terputus. Selain dari doa anak yang soleh, ada infak atau sedekah amal jariah, membangun masjid.
Mudah-mudahan ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu bisa beramal soleh yang mau mensupport pembangunan ini dan juga mensupport dakwah dari Pemuda Hijrah Lombok. Kawan kami, sahabat kami, Tatas yang hari ini berjuang luar biasa. Saking beliau stresnya memikirkan bagaimana suksesnya acara, lihat badannya beliau. Kasihan. Tapi inilah bagian dari perjuangan beliau. Mudah-mudahan dibalas Allah dengan balasan yang terbaik insya Allah. Silahkan nanti kalau mau berinfak, nanti silakan panitia dijalankan kotak infaknya. Itu saja yang bisa sampaikan pada sore hari ini karena terbatasnya waktu dengan azan asar. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dalam keadaan iman yang lebih baik. Insya Allah. Hadzanallahu wa ikum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.